Selamat siang pemirsa Metro TV Sumut kembali hadir dalam Dialog Sumut, sebuah program yang mengupas berita dari berbagai sisi di Sumatera Utara. Saya Dana Pangaribuan, inilah Dialog Sumut selengkapnya. Deputi Pemberantasan BNN RI, Irjen Pol Arman Depari menyampaikan Sumatera Utara sebagai provinsi dengan angka penyalahgunaan narkoba tertinggi di Indonesia. Jumlah pecandu narkoba di Sumatera Utara diperkirakan mencapai lebih dari 1 juta orang. Sumatera Utara kini tercatat sebagai provinsi dengan angka penyalahgunaan narkoba tertinggi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Irjen Pol Arman Depari. Dari hasil survei yang dilakukan BNN, ada 1 juta lebih pecandu narkoba di Sumatera Utara. Jumlah ini mengalahkan DKI Jakarta dan Sumatera Selatan. Arman menambahkan tingginya angka penyalahgunaan narkoba ini dikarenakan wilayah Sumatera Utara yang berbatasan dengan provinsi lain seperti Riau dan Aceh, bahkan Malaysia, memiliki banyak jalur tikus masuknya barang terlarang tersebut. Selain itu, masa pandemi COVID-19 juga turut dimanfaatkan para pelaku narkoba. Baru-baru ini saja Ditres Narkoba Polda Sumut berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu siap edar seberat 2 kg di kawasan Medan Amplas dari satu tersangka pengedar narkoba asal Provinsi Riau yang terlibat sindikat narkoba internasional. Ditetapkannya Sumatera Utara di peringkat pertama memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan generasi muda Sumatera Utara, sehingga hal ini menjadi tanggung jawab bersama untuk memberantas narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Metro TV. Dalam Dialog Sumut hari ini kita akan membahas tema Sumut Juara 1 penyalahgunaan narkoba bersama dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, Brigjen Pol Atrial, dan Ketua Ikatan Konselor Adiksi Indonesia Wilayah Sumatera Utara, Eban Totonta Kaban. Selamat siang Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Sumut. Saya akan terlebih dahulu menanyakan kepada Pak Atrial. Pak Atrial, Sumut sudah jadi juara 1 penyalahgunaan narkoba dan ada sekitar 1 juta lebih pecandu narkoba di wilayah Sumatera Utara ini. Lalu seperti apa sebenarnya data terbaru terkait dengan peredaran narkoba ataupun penyalahgunaan narkoba di wilayah Sumatera Utara dari pihak BNN? Baik, terima kasih. Para pemirsa sekalian, berdasarkan data survei prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2019, BNN bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melakukan survei prevalensi penyalahgunaan narkoba se-Indonesia. Dan ada 2 kategori, ya. Kategori pertama yaitu pernah pakai dalam setahun, atau yang satu lagi seperti apa, Pak? Berarti ada 2 kategori ya Pak ya, tadi yang disampaikan. Apakah sampai saat ini meningkat Pak jika dibandingkan tahun 2019 lalu? Kalau dibandingkan tahun 2017, kita juga telah melakukan survei, itu bekerja sama dengan Universitas Indonesia. Kita ada pada peringkat 2 itu pada angka 2,53% atau setara dengan 256.000 jiwa. Baik. Sedangkan sekarang ini kita berada di atas 1,7 juta jiwa ya setelah survei dengan LIPI ini. Oke, baik. Kemudian Bapak, apa yang menyebabkan sebenarnya angka peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara ini bisa menjadi tinggi, bahkan kita mengalahkan DKI Jakarta dan Sumatera Selatan? Jadi kenapa sih angka prevalensi atau peredaran gelap narkoba tinggi Sumatera Utara itu banyak faktor yang menyebabkan. Ya seperti tadi, yang pertama faktor geografi. Kita ketahui bahwa hampir 80% narkoba yang masuk ke Indonesia itu melalui jalur laut. Baik. Dan ini jalur laut itu terutama masuk dari negara Malaysia. Kita ingat panjang pantai kita dari Aceh sampai ke Palembang itu ada sampai ratusan kilometer. Situ juga banyak pelabuhan tikus. Inilah dimanfaatkan oleh para pecandu. Banyaknya pelabuhan tikus di wilayah pantai timur Indonesia. Ya, kemudian juga faktor yang kedua yang kita harus diketahui bahwa anak-anak milenial kita sekarang kan pada saat coba
mencoba untuk memakai narkoba. Bagaimana sih rasanya menggunakan narkoba? Baik. Sehingga ini membuat keinginan mereka untuk menggunakan narkoba. Baik. Terus selanjutnya tadi seperti disebutkan Pak Arman juga mengatakan bahwa situasi pandemi COVID-19 itu tidak menyurutkan. Kenapa sih pandemi kok masih masuk barang? Kenapa? Karena para pecandu itu yang sudah putus jat itu atau sakau istilahnya, dia tetap harus menggunakan itu. Tetap harus Tidak menggunakan. ada pengaruhnya dengan pandemi 19. Baik, berarti tidak ada mempengaruhi pandemi COVID-19 Ya. dan angka peredaran ini masih tetap meningkat. Saya lempar ke Bang Eban. Bang Eban, ini melihat masih tingginya peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara, bahkan kita juara 1. Tanggapannya seperti apa? Berarti jumlah barang yang beredar itu melampaui dari konsumen yang ada, sehingga bisa muncul konsumen-konsumen baru. Jadi memang memblok ya, menutup pintu masuk itu ternyata masih lemah. Baik. Sehingga jumlah barang yang beredar itu melebihi dari jumlah konsumsi. Nah ini yang akhirnya dimanfaatkan oleh para bandar untuk ya dalam tanda kutip mencetak pecandu-pecandu baru. Baik, setelah ini nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan mengenai Sumut yang juara 1 penyalahgunaan narkoba, tapi kita harus jeda dulu nih Bapak-Bapak. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung dalam Dialog Sumut bisa menghubungi kita di nomor 061 800 39630. Tetaplah bersama kami di Dialog Sumut. Anda kembali lagi di Dialog Sumut, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan mengenai Sumut juara 1 penyalahgunaan narkoba, kita akan menyaksikan terlebih dahulu cuplikan terkait dengan adanya keterlibatan ataupun pengakuan dari seorang residivis kasus narkoba berikut ini. Pihak lapas penjara itu nggak ada hak untuk menambah hukuman tadi dari Juper. Pas di Juper itu tadilah kita ditanya, apakah Anda sudah pernah dihukum? Karena kita kasih dia uang Juper tadi, jadi dibilang saya belum pernah dihukum. Hakim kan berubah, jaksa kan udah bukan satu orang aja, banyak. Jadi ya itulah dari BAP pertama tadilah kita merubahnya semua. Jadi semuanya di Juper, tergantung Juper tadi. Juru pemeriksaan ya Pak ya? Iya betul Juper. Ya tergantung tingkat keberatan barang bukti kita. Semakin banyak barang bukti kita, semakin banyak uang yang harus kita. Baik, kita sudah menyaksikan cuplikan dari salah satu residivis kasus narkoba. Saya akan lemparkan kepada Pak Adrial. Pak Adrial, ini melihat adanya tadi pengakuan bahwa ada lobby-lobby pada tahap BAP pertama ini Pak. Tanggapannya seperti apa melihat permasalahan ini? Jadi begini ya, kalau itu bisa saja, tergantung memang dari penyidiknya memanfaatkan ini ya. Tapi kalau kita terutama kita bicara di BNN, yang untuk pengawasan pemeriksaan terhadap para tersangka itu kita lengkapi dengan CCTV di ruangan kita, sehingga apapun dilakukan oleh pemeriksa dengan tersangka itu akan termonitor. Baik. Dan langsung diawasi oleh di atasan penyidiknya. Baik, ini berarti termonitor. Kemudian Bapak melihat ada kasus ini kan mungkin penindakan yang dilakukan BNN ini terkesan sia-sia jika tidak ada koordinasi yang tepat. Ini lalu seperti apa Pak koordinasinya? Kalau koordinasi sebenarnya kita dengan para stakeholder ya, terutama dengan kepolisian, dengan TNI, kemudian kalau kita di laut dengan Bea Cukai, kemudian di bandara udara dengan Angkasa Pura, itu kita selama ini ada namanya interdiksi, pos terpadu interdiksi. Kita selalu bekerja sama. Dan semua ada informasi kita sharing di pos interdiksi tersebut. Jadi nggak ada yang sia-sia menurut kita. Baik. Tapi mungkin karena si sindikat tadi, dia kan pintar ya. Dia pintar, dia bisa memanfaatkan situasi, bisa membaca situasi. Sedangkan kita tidak tahu dia bisa tahu kita. Baik. Ya kapan kosong, kapan kita mungkin capek, lengah, mereka bisa memanfaatkan itu. Baik, Tapi sinergitas kita antara aparat penegak hukum maupun dengan yang stakeholder lain itu cukup baik di Sumatera Utara. Baik, berarti sinergitas sudah dilakukan dengan baik. Ya. Saya akan lempar ke Bang Eban. Bang Eban, ini kan kemarin juga mohon maaf sempat menjadi pengguna narkoba selama 8 tahun lebih. Kemudian melihat adanya lobby-lobby BAP ini seperti ini, apakah pernah ditemukan? Ya memang akhirnya berkelit ya ketika seseorang tersangkut dengan persoalan hukum, ya bagaimana dia mencoba untuk mendapatkan privilege atau keistimewaan. Beberapa upaya, salah satunya adalah ya melakukan lobby-lobby untuk pergantian pasal yang ditetapkan. Itu terjadi, bahkan saya dengar sampai hari ini memang masih terjadi praktek-praktek seperti itu.
Sehingga beberapa kasus tahanan itu sebetulnya secara peraturan itu sebetulnya tidak layak untuk dimasukkan ke penjara, tapi terpaksa masuk ke penjara. Artinya jumlah barang bukti dan juga ada penyidikan yang tidak terbukti bahwa dia menjadi bagian dari sindikat gitu kan, dia murni korban. Atau justru sebaliknya gitu. Baik. Orang yang justru pengedar ya dapat pasal yang meringankan dia. Seberapa sering sih ditemukan permainan-permainan seperti ini? Sampai hari ini saya masih mendengar ya beberapa orang misalnya salah masuk lah istilahnya. Baik. Ini mestinya harusnya direhabilitasi tapi di penjara. Ini mestinya di penjara tapi direhabilitasi. Baik, masih sering ditemukan. Pak Atrial, ini kan sejumlah kasus narkoba ini melibatkan aparat kepolisian. Salah satunya yang pernah terjadi baru-baru ini adalah melibatkan oknum polisi yang membawa narkoba ke Polrestabes Medan khususnya ke ruang tahanan. Ini melihat kejadian ini seperti apa BNNP menanggapinya? Jadi karena institusi Polri di luar BNP, jadi mungkin saya nggak bisa menanggapi ya, karena saya nggak tahu persis ceritanya bagaimana. Tapi saya rasa mungkin saja bisa terjadi. Kembali ini tergantung kepada pengawasan pimpinan atasnya langsung. Karena namanya narkoba ini adalah mungkin bisnis yang menggiurkan bagi orang, ya. Bisnis yang menggiurkan untuk kaya. Ya, tadi saya pakai sama Pak Iban juga bahwa mungkin kita banyak mengetahui ada penerapan pasal mungkin yang salah ya, yang pengedar mungkin ada yang jadikan pecandu ya, itu mungkin ada praktek gitu. Tapi saya nggak bisa menunjukkan. Tapi khusus BNN itu bekerja di tataran pemutusan jaringan dan kita nggak pernah nangkap namanya pecandu atau penyalahguna. Kita nangkap jaringan bandar atau pemutusan jaringan. Baik. Kita tahan dulu Bapak, kita sapa dulu penelpon kita yang sudah tergabung di Dialog Sumut dengan Bapak Butar-Butar dari Medan. Halo, selamat siang Bapak. Halo, selamat siang. Ya Pak Butar-Butar, boleh disampaikan apa pertanyaan dan kemudian saran yang ingin disampaikan? Oh ini Pak, begitu banyak ini narkoba ini beredar. Kayaknya kayak nggak ada petugas yang menangkap. Kalau kita lapor pun kita yang diuber sama yang punya. Mohon maaf Bapak, boleh diulangi sekali lagi? Ini pengedar narkoba banyak. Baik. Nah, tapi nggak ditangkap-tangkap. Kalau kita lapor sama petugas, kita yang diapa sama yang menjual Pak. Kok bisa ketahuan jadi kita yang dilapor sama yang penjual itu Pak. Baik, berarti ada Tolong itu Bapak BNN itu Pak diapakan Pak, biar pengedar narkoba di Medan ini jangan ada lagi yang beredar Pak. Baik, terima kasih Pak Butar-Butar atas informasinya dan pertanyaannya. Kita lempar ke Pak Atrial. Pak Atrial, menanggapi dari pertanyaan Pak Butar-Butar ini seperti apa? Baik, Pak Butar-Butar, memang informasi dari masyarakat sangat kita perlukan. Kenapa? Karena peredaran gelap narkoba itu ada di tengah masyarakat. Korbannya masyarakat, pelakunya juga masyarakat. Oleh karena itu informasi dari masyarakat kita perlukan. Mungkin Bapak pernah melaporkan, tapi tidak ditanggapi, malah Bapak diancam. Oleh karena itu Bapak mungkin bisa melaporkan ke BNN, ke call center kita. Ya, nanti Bapak tinggal lihat call center BNNP Sumatera Utara, tinggal Bapak lapor di mana tempatnya, kita akan tindak lanjuti. Terima kasih Pak Butar-Butar informasinya. Baik, terima kasih Pak Atrial. Saya lempar lagi ke Bang Eban. Bang Eban, ini kan peredaran narkoba tidak hanya di luar, namun juga terjadi di dalam lapas, kemudian di kepolisian. Lalu seperti apa melihat mudahnya akses yang didapatkan oleh para tahanan narkoba ini? Ya memang ada yang bilang itu surganya narkoba, justru tempat itu. Baik. Pasti itu tidak terjadi begitu saja. Pasti ada kerjasama dengan oknum-oknum sehingga barang itu bisa masuk. Ya kita sama-sama tahulah gitu ya, beberapa kasus pengungkapan dari BNN sendiri, sindikat itu malah justru dikendalikan oleh para tahanan yang ada di lembaga permasyarakatan. Baik, berarti ada dugaan keterlibatan dan kerjasama ya antara tahanan narkoba maupun aparat itu sendiri, oknum-oknum tertentu. Baik, kita akan tahan dulu, kita akan kembali lagi nanti setelah jeda berikut. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung di Dialog Sumut bisa menghubungi di nomor 0618003960. Tetaplah bersama kami. Anda kembali lagi di Dialog Sumut dan kita akan langsung sapa penelpon kita dengan Bapak Bahtiar dari Kota Medan. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Bahtiar.
Baik, kita akan menunggu kembali telepon interaktif dari Anda dan kita akan lanjutkan lagi kepada perbincangan kita. Saya akan lempar lagi ke Pak Atrial. Pak Atrial, ini kan pada tahun 2019 lalu bahwa Kepala BNN menyampaikan ada peningkatan peredaran narkoba di Indonesia sekitar 0,03% atau setara 3,6 juta penduduk pengguna narkoba di Indonesia. Lalu ini rentan usianya adalah 10 hingga 56 tahun dan didominasi remaja, bahkan beberapa kasus ini anak-anak diberikan narkoba secara gratis. Kemudian bagaimana sih upaya dari BNN sendiri untuk memutus ataupun memberantas peredaran narkoba yang terjadi pada generasi muda kita? Baik, terima kasih. Jadi BNN dalam pelaksanaan tugasnya dalam P4GN melakukan dua strategi. Strategi pertama adalah seimbang antara supply reduction dengan demand reduction. Supply reduction tadi adalah penegakan hukum, ya. Kita ungkap mulai barang masuk dari luar negeri sampai pengedar terkecil. Ya, kemudian kita lanjutkan ke TPPU-nya. Ini yang supply reduction ya. Kemudian keseimbangan lainnya itu demand reduction sebagai penegakan hukum, juga untuk sosialisasi pemberdayaan masyarakat, kemudian rehabilitasi terhadap para pengguna itu juga kita lakukan. Kalau namanya si pecandu, si penyalahguna, tidak kita obat, tidak kita pulihkan, otomatis demand-nya juga tinggi, otomatis juga supply-nya juga tinggi. Jadi berlaku hukum pasar di situ. Baik. Ya, nah, jadi ada dua strategi kita dalam penanganan narkoba, yaitu seimbang antara supply reduction dengan demand reduction. Baik. Jadi yang pencegahannya kita jalan, kita masuk ke sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke mahasiswa. Dan kini ada beberapa perguruan tinggi yang bekerja sama dengan BNN. Setiap mahasiswa baru yang akan masuk itu dites urinnya, kemudian lakukan sosialisasi. Kemudian juga di SMA kita bentuk sekolah menengah atas bersinar, sekolah menengah atas bersih narkoba. Kemarin ada 2 pilot project, SMA Negeri 2 Medan dan SMK 1 itu kita jadikan pilot project untuk sekolah bersinar. Baik. Nah, ini yang kita lakukan. Kemudian kita juga bentuk satgas-satgas relawan di luar itu, ya. Satgas-satgas relawan penggiat-penggiat narkoba yang bersama-sama dengan BNN maupun dengan Polri untuk menanggulangi narkoba. Minimal di daerah tempat tinggal mereka itu tidak ada peredaran gelap narkoba. Baik. Berarti sudah dilakukan beberapa upaya, yakni sosialisasi ke sekolah maupun ke universitas, dan kemudian sudah dilakukan beberapa proyek dan membentuk satgas relawan. Saya beralih ke Bang Eban. Bang Eban ini kan sekarang juga menjadi atau membantu masyarakat untuk menjalani rehabilitasi sebagai pimpinan panti rehabilitasi narkoba sendiri. Apakah dari yang ditangani ini adalah umumnya adalah pengguna narkoba berusia remaja atau seperti apa datanya? Kami memang menanganin 2 jenis pecandu dengan kategori usia. Yang pertama 21 tahun ke bawah. Nah, yang kedua 21 tahun ke atas. Jadi yang termuda memang kami pernah menangani klien itu 9 tahun, umur 9 tahun. Umur 9 tahun. Ya, jadi saat ini kami menangani ada 16 anak 21 tahun ke bawah dan ada 29 orang dewasa. Baik, 16 anak dan 29 dewasa dan satu diantaranya ada yang usia 9 tahun. Itu sudah pulang. Itu sudah pulang. Baik, kemudian untuk treatment kepada pengguna narkoba yang berusia muda ini seperti apa yang diberikan? Memang kalau dilihat dari rentang pemakaian, pasti mereka masih minimal ya dari jangka waktu. Mungkin baru 1-2 tahun pemakaian, sehingga penanganannya lebih banyak ke bagaimana mengganti gaya hidup, mengganti hobi, dan menggantikannya dengan komunitas-komunitas yang produktif. Jadi kita buat tempat itu seramah mungkin, senyaman mungkin, dan dipisahkan juga. Paling tidak mereka tidak merasa seperti dibuang. Baik, berarti mengenalkan lingkungan baru yang lebih positif dan produktif. Saya lempar ke Pak Atrial. Pak Atrial, selain dari sosialisasi, seperti apa, sejauh mana keterlibatan generasi muda kita untuk ikut memberantas narkoba ini dari pihak BNNP Sumut? Baik, jadi kita melakukan sosialisasi pencegahan dengan melibatkan milenial. Kita sudah bentuk forum-forum milenial. Ada berapa forum milenial kita bentuk. Kemudian BNN juga sudah meluncing ada program baru namanya REAN, Rumah Edukasi Anti Narkotika. Baik. .co.id. Jadi
Kita tahu hampir semua milenial kita di Indonesia maupun di Sumatera Utara khususnya itu pengguna HP, gadget, semua mempunyai HP. Jadi mereka kita kasih wadah untuk membuat tulisan, desain, grafis apa saja, kemudian diupload ke Rian tadi. Jadi yang ada kreasi-kreasi, inovasi apa saja. Kemudian kegiatan lain, kemarin kita ada launching juga, ada beberapa sekolah untuk forum milenial. Ini juga ke depan akan kita jadikan mereka sebagai penggiat minimal di lingkungan sekolahnya. Baik, berarti sudah dilibatkan anak-anak muda kita untuk ikut dalam forum yang lebih positif untuk memberantas narkoba. Lalu Bapak, di tengah pandemi COVID-19 ini seperti apa kewaspadaan dari BNNP Sumut untuk memberantas narkoba? Kita setiap saat memonitor, kita bekerja sama. Kita punya tadi saya sebutkan tadi ada pos interdiksi, karena kita tahu bahwa hampir 80% narkoba masuk dari laut. Di situ kita kerjasama dengan Angkatan Laut, ada Sah Bandar, Bea Cukai yang menjaga gerbang-gerbang masuk ya. Nah, kemudian di bandara juga kita kerjasama dengan Angkasa Pura. Setiap saat kita berkoordinasi, bertukar informasi dan mungkin melakukan tindakan bersama di lapangan. Baik. Ya, tidak boleh di antara kita ada ego-ego instansi atau esentris dalam rangka pengungkapan kasus narkoba. Berarti ada sinergitas yang ditingkatkan, patroli ditingkatkan di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya lemparkan ke Bang Eban. Bang Eban, dulu kan sempat menjadi pecandu narkoba 8 tahun. Lalu seperti apa sih cara membentengi diri yang bisa diberikan kepada masyarakat agar bisa setidaknya menghindari atau mengantisipasi dari narkoba? Memang informasi ya, pengetahuan ya. Jadi ketika masyarakat diberikan pengetahuan tentang bahaya narkoba, kemudian diperkuat lagi fungsi keluarga. Jadi memang pengawasan itu dengan bapak berfungsi, ibu berfungsi gitu kan, sebagaimana mestinya. Paling tidak benteng-benteng itulah meredam serangan dari luar. Karena sekarang persoalan narkoba ini nggak terlalu jauh gitu, nggak terlalu jauh. Jadi bisa saja tetangga kiri kanan. Jadi kita memang harus bentengi mereka, paling tidak berikan edukasi, perkuat juga dengan keagamaan, dan ya waspada, tetap melakukan berbagai aktivitas bersama, memonitoring perkembangan anak. Gitu. Jadi, baik. Terima kasih Bang Eban dan juga Pak Atrial atas informasi. Dan memang untuk membentengi diri adalah semula dari lingkungan keluarga. Ada peran keluarga. Mungkin saya tambahkan tadi ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga. Kalau yakin misalnya saya punya anak 3, istri 1 dan yakin bahwa di keluarga saya tidak ada narkoba, nah nanti akan keluarga-keluarga lain juga demikian, minimal 1 RT, 1 RW itu akan bersih narkoba. Baik, berarti artinya saling peduli dan juga bertanggung jawab bersama untuk memberantas narkoba. Terima kasih Bapak-Bapak atas informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Dialog Sumut hari ini. Saksikan Dialog Sumut setiap Selasa dan Kamis pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saya Dana Pangaribuan bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.